Halo sahabat militer Magazines. Indonesia yang selalu ditekan dan dihadang terus oleh Amerika Serikat atas pembelian jet tempur baru TNI, akhirnya Indonesia akan membuat jet tempur sendiri. Jet tempur yang dimaksud adalah jet tempur KF-21 Boramae. Indonesia bekerjasama dengan Korea Selatan untuk membuat pesawat canggih untuk TNI. Wow, luar biasa! Kesepakatan pengembangan jet tempur KF-21 antara pemerintah Indonesia dengan Korea Selatan mencapai babak baru. Terbaru, Indonesia mengirimkan kembali 100 insinyur untuk bergabung dalam proyek pesawat tempur ini. Adalah Yonhap, Administrasi Program Akuisisi Pertahanan Korea Selatan, menyebut bahwa saat ini sudah ada 32 insinyur yang sedang dalam pengurusan administrasi seperti visa. Lantas, seperti apa kecanggihan dari jet tempur ini? Yuk kita bahas di dalam video ini. Sebelum kita bahas, pastikan sahabat Militer Magazines sudah subscribe ya, oke? Pemerintah Indonesia menegaskan kembali komitmennya yang berkelanjutan untuk pengembangan bersama KF-21 IFX dan mencari kerjasama agar para insinyurnya segera kembali ke Korea Selatan. Jet tempur KF-21 akan dipersenjatai dengan rudal udara ke udara BAE Meteor atau rudal anti udara bertenaga ramjet pertama di dunia, dan rudal jelajah SAAB atau MBDA Taurus yang kemungkinan akan memberikan presisi daya tembak udara ke darat. Pesawat tempur ini juga dipersenjatai dengan meriam Gatling M61 20mm yang disediakan oleh General Electric. Jet tempur baru ini memiliki panjang 55 kaki dengan lebar sayap 36 kaki. Membuatnya sedikit lebih panjang dan lebih sempit dari F-35A Joint Strike Fighter dan terasa lebih kecil dari FA-18AF Super Hornet dan F-22 Raptor. Jet tempur Boramae sangat mirip dengan F-22 Raptor dengan stabilisator vertikal miring, sayap yang berbentuk berlian, intake udara bersudut, dan mesin jet ganda. Pesawat ini memiliki 10 cantelan eksternal untuk membawa senjata, polong sensor, dan bahan bakar. Pesawat ini juga memiliki berat lepas landas minimum 17.000 pound dan berat lepas landas maksimum 56.400 pound. Dua mesin General Electric F414 milik Boramae, yakni mesin yang sama di jet tempur FA-18IF Super Hornet. Mesin ini dapat menghasilkan daya dorong maksimum 44.000 pound. Korean Aerospace Industries menggambarkan kecepatan tertinggi jet tempur sebagai 1.400 mil per jam atau kurang dari Mach 2. Korea Selatan menyebut Boramae sebagai jet tempur generasi 4,5. Jet tempur ini tidak dimaksudkan untuk menjadi siluman generasi kelima seperti F-22 atau F-35. Meskipun hampir pasti memiliki tanda radar yang lebih kecil daripada generasi keempat seperti F-15 dan F-16, Boramae ada di antara keduanya. Teknologi jet tempur KF-21 mencakup sistem radar array yang dipindai secara elektronik untuk mendeteksi dan melacak ancaman udara. Sistem pencarian dan pelacakan inframerah untuk mendeteksi pesawat secara diam-diam pada jarak yang lebih pendek, dan port target elektrooptik yang dapat mendeteksi target di udara. Proyek KF-21 IFX sendiri dimulai pada tahun 2015 antara Korea Selatan dan Indonesia. Kedua negara sepakat membangun pesawat tempur itu dengan biaya sekitar 7,6 miliar US dollar atau setara hampir 110 triliun rupiah, dengan Indonesia yang membiayai 20% dari pengembangannya. Dalam kesempatan itu, 114 insinyur Indonesia dilibatkan. Sebelumnya pada bulan April lalu, pemerintah Indonesia melalui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan lawatan
ke negeri ginseng itu. Dalam kunjungan itu, Indonesia disebut sepakat untuk menjalankan kembali proyek itu. Bahkan, Indonesia sempat meminta pihak Korea Selatan untuk mengisi gap kemampuan teknologi antara kedua negara. Indonesia menyambut baik proposal yang dibuat oleh Korea Selatan untuk meningkatkan kerjasama pertahanan kedua negara, dan menyatakan harapan atas dukungan Korea Selatan untuk membantu pejabat Indonesia mengejar kesenjangan teknologi dalam proyek pengembangan bersama KF-21 IFX. Jet tempur KF-21 dapat terbang dengan kecepatan maksimum yang cepat hingga Mach 1,81. Pesawat dengan panjang hampir 17 meter ini dapat dioperasikan dengan satu kru saja. Melihat spesifikasi itu, pesawat yang masih akan beroperasi tahun 2026 mendatang ini diperkirakan ditaksir dengan harga 50 juta US dollar hingga 60 juta US dollar.